Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi kemarin yaitu materi klasifikasi dan untuk materi kali ini yang akan disampaikan adalah materi tentang identifikasi makhluk hidup. Bicara soal identifikasi makhluk hidup, nanti kalian akan menemui istilah kunci determinasi dan juga kunci dikotom. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Kunci dikotom yaitu ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, misalnya batang berkambium dengan batang yang tidak berkambium. Tadi kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme dalam suatu tingkatan takson tertentu yang disusun berdasarkan ciri organisme yang berlawanan yang disebut dengan kunci dikotom. Begitu. Di sini sudah ada gambarnya di bagian bawah. Itu ada biji dikotil, monokotil, akar tunggang, akar serabut, kemudian penampang batang dan akar monokotil dan dikotil tentunya berbeda, terus pertulangan daunnya juga berbeda, terus bunganya juga berbeda. Oke, diagram alir dikotom seperti pada gambar. Yang pertama di sini Pak Budi tunjukkan adalah yang vertebrata. Vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu yang berambut atau tidak berbulu, yang bawah tidak berambut atau tidak berbulu. Yang berambut atau tidak berbulu di sini adalah kelompok mamalia. Kemudian yang tidak berambut, tidak berbulu dibagi dua. Yang pertama berbulu itu apes, apes itu unggas. Kemudian yang tidak berbulu dibagi lagi menjadi dua kelompoknya, yaitu yang tidak bersisik, ini kelompok amfibi, yang bersisik. Kemudian dibagi lagi menjadi kelompok yang berinsang dan tidak berinsang. Yang berinsang itu adalah Pisces dan yang tidak berinsang adalah reptilia. Dalam konteks yang lain, mungkin kalian terpikirkan ada makhluk hidup yang fase hidupnya di dua alam, yaitu katak atau kodok. Kalau katak atau kodok ini dalam fase kecebong, beruduk, itu termasuk dalam makhluk hidup yang berinsang. Tapi karena memang adaptasi yang luar biasa, ciptaan Tuhan begitu, kita melihat keajaiban, insang itu lama-kelamaan berubah fungsinya menjadi paru-paru. Karena di fase dewasa, di fase katak atau kodok, itu mereka sudah melakukan pernapasan melalui organ paru-paru. Oke, kita langsung coba belajar bagaimana menentukan kunci determinasi pada suatu makhluk hidup. Yang pertama, kata pertama dalam tiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik. Kuplet itu adalah bait. Jadi dalam biologi itu ada istilah bait juga, nggak cuma bahasa Indonesia yang ada pantun dan juga puisi, biologi juga ada, yaitu dalam mempelajari kunci determinasi pada makhluk hidup. Contohnya ini, contohnya adalah 1A titik, itu adalah tumbuhan berumah 1, 1B tumbuhan berumah 2. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang nanti akan kita tentukan berdasarkan spesies apa yang akan ditanyakan atau yang ada pada gambar. Nanti akan kita lihat bersama. Kemudian yang kedua, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif atau berlawanan. Jadi 1A dan 1B itu berlawanan ya, nggak sama. Terus yang ketiga, pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4,8 cm, daun besar atau kecil. Jadi hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih begitu. Karena sifatnya bukan kuantitas tapi kualitas ya. Kuantitas itu berkaitan dengan angka, quantity. Kalau kualitas kan berupa pernyataan yang mengarah ke sesuatu hal, bisa berlawanan juga di dalam dua kuplet atau dua bait dalam satu nomor. Yang keempat, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang keenam, buat kalimat sesingkat mungkin.
Ya, ini adalah ketentuan dari menentukan kunci determinasi pada makhluk hidup. Makhluk hidup seperti apa yang Pak Budi contohkan? Kita lanjut. Oke, ini adalah hewan yang akan kita identifikasi bersama berdasarkan kuplet-kuplet atau rubrik dari kunci determinasi yang sudah tertera. Bisa kalian lihat ini adalah hewan ikan. Pasti sudah tahu semua ini. Kita akan coba membuat kunci determinasinya. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk yang 1A itu ada sebuah pertanyaan atau pernyataan ya, karena di biologi sendiri kaidah bahasa Indonesia mungkin agak sedikit dikesampingkan. Ini bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Yang A, 1A itu adalah tidak bertulang belakang. Nanti kalau pertanyaan ini betul, akan lanjut ke rubrik yang nomor 2. Untuk yang 1B, mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalau yang pertanyaan ini betul, akan lanjut ke nomor 3. Oke, kita buktikan bersama. Yang pertama, ikan ini tidak bertulang belakang atau mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Menurut kalian gimana? Mempunyai tulang belakang ya. Kalian yang sering makan ikan, ikan gurame, ikan tawes, ikan melem, pasti tahu duri-duri yang ada di sekitar tulang utamanya itu, dari kepala sampai sirip bagian belakang. Itu adalah tulang belakang pada ikan. Berarti pertanyaannya kita tulis rubrik di sini, kupletnya adalah 1B. Oke, kita tulis 1B. Lanjut ke nomor 3. Nomor 2 kita lewatin. Bergerak dengan sirip atau bergerak bukan dengan sirip. Sudah jadi rahasia umum ya kalau ikan bergerak dengan sirip. Jadi kita tulis saja untuk pertanyaan atau pernyataan pada rubrik kunci determinasi ini, bergerak dengan sirip. 3A. 3A. Jadi sudah ketemu untuk kunci determinasi pada ikan, yaitu 1B dan 3A. Selanjutnya, kita ada hewan lagi, yaitu hewan yang punya kolesterol tinggi, tapi enak ya, ini adalah udang. Kita coba cek, udang mempunyai ruas tulang belakang atau tidak punya? Udang loh, udang itu nggak punya. Jadi kita bisa menentukan untuk rubriknya ini yang 1A. 1A. Kemudian lanjut nomor 2. Nggak lanjut ke nomor 3, sesuai dengan petunjuk pada pertanyaan yang tersedia di sini. Yang 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Menurut kalian, udang tubuhnya lunak atau tidak dalam keseluruhannya? Udang itu nggak lunak ya, udang itu cukup keras bagian luarnya, jadi tubuhnya tidak lunak dan kakinya berbuku-buku atau bersegmen-segmen. Lanjut ke nomor 4. Kita tulis dulu tapi jangan lupa ini. Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Berarti 2B. 1A, 2B. Lanjut lagi. Untuk kelanjutan dari pernyataan ini, 2B. Nomor 4. Bersayap atau tidak bersayap? Udang kira-kira bersayap atau enggak? Enggak ya, enggak bersayap. Berarti kita tulis lagi yaitu 4B. Udang ini adalah termasuk kelompok dari krustase. Begitu. Jadi sudah paham ya untuk menentukan kunci determinasi. Kita perhatikan kuplet-kupletnya, bait-baitnya, kemudian kita tulis penomorannya 1A, kemudian lanjut ke nomor 2, 2B, kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu 4B. Oke, Pak Budi contohkan 2 saja untuk selanjutnya. Bagaimana dengan hewan cumi-cumi? Bagaimana dengan hewan apalagi ini? Kupu-kupu. Dan bagaimana dengan hewan yang lain ini? Ada ayam, ada lele, ada kodok, ada kadal, dan juga ada kambing. Ayo, bagaimana? Nanti
kalian tulis di kolom komentar ya, bantu Pak Budi untuk menentukan jawaban apa yang berkaitan dengan kunci determinasi dari rubrik yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya adalah kladogram. Kladogram sendiri itu adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan hewan berkerabat dalam kelompok organisme dengan nenek moyang terakhir yang sama. Ini hanya sebuah teori kalau kita bisa lihat di gambar di sini. Untuk kladogram itu seperti apa? Jadi bisa dikatakan pula, kladogram ini adalah mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusioner pada karakteristik yang diturunkan nenek moyang. Gitu. Kita bisa lihat hewan-hewannya apa saja, tapi bukan berarti manusia itu adalah evolusi, yaitu perubahan bentuk dari makhluk hidup sebelumnya. Bukan. Kita melihat ciri-ciri makhluk hidup pada tingkatan-tingkatan yang nantinya akan menjadi lebih tinggi dan lebih sempurna, serta anatomi tubuh yang mudah diamati. Kita mulai dari lamprey. Lamprey itu apa ya? Ada yang tahu lamprey? Lamprey itu sejenis ikan, tapi mulutnya unik, bentuknya seperti penyedot. Bisa kita lihat di internet coba. Lamprey itu apa? Nah ini lamprey, bentuknya cukup mengerikan. Lamprey ini apa ya? Ada yang mengatakan memiliki mulut, ada yang tidak karena modifikasi mulutnya itu belum sempurna. Ini mirip mulut lintah, nyedot gitu. Jadi memberi bekas pada gigitan pada tempat di mana penyedot bagian lamprey ini nempel ke organisme yang lain. Di sini contohnya adalah ikan. Kita kembali ke slide yang tadi. Lamprey, kemudian mulutnya belum sempurna. Di sini jaws atau mulutnya disempurnakan. Contoh hewannya itu adalah shark. Shark itu adalah hiu. Dan dikategorikan lagi hewan yang memiliki paru-paru langsung ya, yaitu dari kelas amfibinya. Di sini contohnya adalah salamander. Kemudian hewan yang memiliki membran amnion atau lapisan dalam dari plasenta yang terdiri dari membran basement yang tebal dan stromal matrix avascular. Di sini contohnya adalah lizard atau kadal. Nah, ini lizard kadal dikategorikan lebih tinggi lagi yaitu hair. Hair itu adalah rambut, bukan bulu ya, rambut. Ini contohnya adalah tiger. Tiger ini adalah harimau. Harimau masih memiliki ekor. Kemudian naik lagi ke tingkatan no-tail atau organisme yang tidak memiliki ekor tapi dengan konstruksi tubuh yang lebih sempurna, kadang berjalan dengan 4 organ tubuh yang lain atau 2 organ tubuh. Kalau gorila kan punya tangan sama kaki, cuma kan kalau jalan itu kadang-kadang pakai tangannya juga, kakinya juga, kadang cuma kakinya saja. Kemudian naik lagi ke organisme yang lebih tinggi, bipedal. Bi itu 2 ya, pedal itu organ untuk berjalannya, yaitu manusia. Manusia di sini termasuk golongan makhluk hidup yang paling tinggi karena semua kategori beberapa organ dari jaws, mulut sampai cara berjalannya dengan 2 kaki itu dimiliki oleh manusia. Oke, selanjutnya kita belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn itu adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Semakin dalam identitasnya, di sini bipedal atau human, berarti semakin banyak kepemilikan dari beberapa organ yang dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Tapi dengan catatan, perlu kalian ketahui, manusia bukan dari hewan yang lain. Manusia itu datang memang utuh sudah berbentuk manusia. Manusia bukan berasal dari hewan dari laut, bukan. Teori evolusi adalah bukan teori yang seperti yang kalian bayangkan perubahan makhluk hidup ini menjadi makhluk hidup itu, bukan seperti itu. Kecuali ada yang namanya variasi genetik yang menimbulkan organisme baru atau organisme yang mandul, yang steril yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Begitu ya, pahami betul konsep evolusi, jangan dimakan mentah-mentah informasi-informasi yang menurut kalian meyakinkan, walaupun itu adalah informasi yang hoax, informasi yang
Jangan mudah dipercaya. Kita telah dulu, tanyakan kepada ahlinya. Jadi runtutan dari lamprey, binatang yang dianggap paling sederhana di sini di gambar ini, kemudian menuju ke hewan atau ke organisme yang lebih sempurna, yaitu human atau manusia. Ya, ini adalah petunjuk tabelnya. Jadi kalau organisme yang ada di daftar ini memiliki organ-organ yang sudah dikategorikan, ini dikasih poin 1. Jadi untuk lamprey dianggap tidak memiliki mulut, tidak memiliki paru-paru, tidak memiliki membran amnion, kemudian tidak memiliki rambut, tidak memiliki ekor, dan tidak memiliki dua kaki untuk berjalan. Dan yang lain bisa kalian lihat. Dan kalau ada 0 ini berarti tidak memiliki organ yang ini. Oke, bisa dipahami ya untuk materi kali ini. Ini adalah materi klasifikasi, submateri terakhir, yaitu mempelajari tentang kunci determinasi serta kladogram. Oke, Pak Budi akhiri untuk video kali ini. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan, dan nanti akan Pak Budi sertakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Pak Budi rekomendasikan ya, supaya dapat poin tambahan. Itu saja dari Pak Budi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau memang ada materi yang lupa atau mungkin ada kesalahan sedikit, bisa dikoreksi di kolom komentar. Nanti akan diperbaiki Pak Budi di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan tunggu video selanjutnya.